Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan kanal Pade Sambal. Dalam video kali ini, Pade akan membahas sedikit mengenai ada 1-2 orang warga Malaysia yang berani bersuara untuk memilih keadilan dan kejelasan dari kasus yang terjadi di Teluk Ru, Selangor, Malaysia. Yuk kita coba dengarkan informasinya. Yang ketiga, ini adalah siasatan oleh pihak polis ke atas pihak APMM yang tadi saya sebut di bawah Akta Senjata Api dan sebagainya. Okey. Saya baru saja mengadakan pertemuan tadi dengan Tan Sri Razarudin dengan Datuk Husin dan kita bersetuju bahawa ketika siasatan oleh pihak polis ke atas APMM ini, kru yang terlibat pada insiden itu juga sepanjang siasatan ini mereka akan kita rehatkan. Okey. Dan siasatan ini bukan dikendali oleh IPD Banting. Ini telah diambil alih oleh ibu pejabat. Ya, kerana semakin kita siasat, kita dapati bahawa ianya ada potensi siasatan itu membuka kepada siasatan section-section yang jauh lebih serius. Jadi dia tak memadai dengan IPD daerah saja. Sekarang dah diambil alih oleh ibu pejabat. Saya sebagai rakyat Malaysia menyokong sepenuhnya tindakan APMM kita, maritim kita, menjaga tanah air daripada penceroboh. Kenapa negara jiran kita nak marah sedangkan mereka punya warga yang masuk ke negara kita secara haram? Bagi saya tiada salahnya tindakan maritim tu. Waktu malam mereka ceroboh, kita tak tahu sama ada mereka adalah lanun, penjenayah ataupun sesiapa. Yang kita tahu adalah percubaan mereka untuk masuk negara kita secara tidak sah. Negara Malaysia ada maruah. Negara Malaysia ada undang-undang. Sampai bila kita nak berlembut dan biarkan negara kita dimasuki oleh pendatang-pendatang haram sesuka hati? Bila APM dah lakukan tindakan ini sehingga seorang tewas, negara jiran sepatutnya ambil pengajaran. Bukannya nak menyalahkan maritim Malaysia. Salahkan si penceroboh itu. Itu yang sepatut-patutnya. Mengikut berita, penceroboh itu cuba melawan maritim. Jadi berlakulah penembakan itu. Sebab dah terlalu ramai sangat penceroboh-penceroboh sempadan berani masuk ke Malaysia secara macam itu, memang dah seharusnya lah pihak maritim kita ambil tindakan macam ni supaya perkara ni tidak melarat dan melarat lagi. Betul tak kurang? Pada tanggal 24 Januari 2024, terjadi insiden di perairan Tanjung Ru dekat Banting di Selangor, Malaysia yang melibatkan anggota Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia atau APMM dan warga negara Indonesia. Nah, dalam peristiwa tersebut, seorang WNI berusia 50 tahun meninggal dunia akibat tembakan yang dilepaskan oleh anggota APM. APM mengklaim bahwa tindakan tersebut dilakukan karena kapal yang mereka tumpangi ini dilakukan perlawanan oleh WNI, ya, oleh kapal WNI yang menceroboh perairan Malaysia. Nah, berita ini sangat hangat ya di Indonesia, sementara di Malaysia berita ini ya tidak dibicarakan atau diumumkan di dalam media-media Malaysia. Baru ketika berita ini ramai di Indonesia, maka media Malaysia pun memberitakannya. Dan satu lagi, TikToker Malaysia ini memang ya, ini agak rusuh ya, agak ribut, berbagai hal yang berhubungan dengan tenaga kerja ilegal. Dan terbanyak yang dia selalu ributkan adalah tenaga kerja ilegal yang berasal dari Indonesia. Yang dari negara-negara lain jarang sekali dia bahas. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana perkembangan kasus ini. Dan ini ada salah seorang dari TikToker Malaysia yang memberikan pertimbangan yang agak waras ya dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu menyerahkan kasus ini untuk mendukung yang namanya keadilan dan peri kemanusiaan. But saya tak bela mana-mana pihak, saya tak bela APMM, saya tak bela walaupun saya rakyat Malaysia, saya tak bela APMM, saya tak bela rakyat Indonesia, saya tak bela siapa-siapa. Saya nak tahu cerita sebenar. Rakyat perlu tahu cerita sebenar. Cuma saya nak ingatkan kepada semua, khususnya orang Melayu yang beragama Islam, kita jangan masuk perangkap
kita ni serumpun dengan Indonesia. Komen-komen yang ada ini, ada influencer yang bercakap ini pendatang. Betul, memang dia orang pendatang masuk secara salah, betul. Tapi kita ingat, kita ni orang Melayu, kita ni Islam. Dan Islam, dia larang kita pergi berbunuh orang. Kita tak boleh suka-suka bunuh orang. Kita tak boleh ambil nyawa orang semudah itu. Tak boleh. Dalam Islam, dia larang kita membunuh. Walaupun korang kata, oh ini demi keselamatan negara. Bukan. Nak bunuh orang, tengok apa sebab. Kenapa? Jangan semudah-mudah ambil nyawa orang. Ini bukan saya nak condemn APMM, tetapi saya nak bagi tahukan semua, kita kena bertenang. Sebab kalau kita provoke lagi, Indonesia provoke, dia akan jadi panas. Dia akan jadi panas antara kita dengan Indonesia. Kita bukan nak bergaduh. Dia jiran kita. Dan benda ni pula, jangan masuk perangkap. Sebab apa? Sebab, saya tanya dengan korang, kalau Malaysia dengan Indonesia bertelaga, siapa yang akan untung? Siapa yang akan untung? Kalau kita bertelaga ni, siapa yang untung? US akan untung sebab dia nak Selat Melaka, kena faham tu. US nak Selat Melaka dan Anwar Ibrahim nak untung. Jangan masuk perangkap. Dalam isu ni, saya minta kita serah pada pihak polis, biar dia dedahkan hasil siasatan. Dia dedahkan. Walaupun ada provokasi baling telur dekat kedutaan Malaysia kat Indonesia, kita kena sabar, bertenang. Dia terkorban ni. Bukan kita yang terkorban, dia terkorban. Dan tentulah kalau kita berkeluarga kita terkorban, kita rasa marah. Tak betul ke saya cakap? Kalau kita berkeluarga kita terkorban, kita pun akan rasa marah. Jadi kita kena sabar, tenang perkara ni. Cuma saya harap pihak polis kena telus dalam perkara ini. Dedahkan hasil siasatan kepada rakyat, kepada media, supaya kita semua tahu. Kita tak nak macam itu hari. Itu hari, media Indonesia yang melaporkan berita ni. Negara kita tak lapor apa-apa. Saya yakin korang pun baru tahu semalam, betul? Majoriti baru tahu semalam benda ni meletup. Jadi saya minta juga bantuan dengan semua rakan-rakan yang buat live apa semua. Kalau boleh tak payah buka VC lah, nak condemn lah, nak backup APMM apa semua lah. Sebab saya nampak ni benda tak kena. Ada benda tak kena, banyak benda pelik kat sini. Kalau nak buka cerita kat sini, cerita kartun jadi dia. Dalam Telegram kita boleh buka, but sini saya tak nak buka. Nak join Telegram Team Malabot. Saya ada, Zarazia ada, Datuk Ron ada, Sekundo ada. Kita boleh cerita benda ni. Memang pelik. But kita serahkan kepada pihak polis. Teman-teman, insiden ini sebenarnya bukan yang pertama kali terjadi di perairan di sekitar Malaysia. Karena ada daftar insiden yang lainnya yang melibatkan anggota atau oknum-oknum dari APMM. Nah, beberapa anggota APM ini pernah terlibat dalam kasus penerimaan suap. Misalnya pada November 2024, seorang anggota APPM ini didenda Rp25.000 setelah mengaku bersalah atas 5 pertuduhan menerima rasuah berjumlah Rp2.300. Nah, selain itu pada Desember 2024, bekas pengarah APMM Zon Maritim Tanjung Sadili diarahkan juga membela diri atas tuduhan menerima suapan Rp10.000 Malaysia. Kasus-kasus ini menimbulkan pertanyaan, yaitu mengenai integritas dan profesionalisme anggota APMM. Masyarakat Malaysia dan Indonesia berharap sih kasus ini bisa ditangani dengan adil, bisa ditangani dengan transparan, dan juga menjunjung tinggi yang namanya peri kemanusiaan. Oke, kita coba saksikan video berikutnya. Tanggapan dari orang, mungkin orang Indonesia atau mungkin juga orang Malaysia ya. Cuma orang Indonesia yang pergi ke sini ini yang ilegal, yang kosong banyak. Orang Bangladesh, orang Vietnam, banyak
di negara-negara yang lain banyak yang macam kita yang bergigi kosong ke Malaysia. Tapi kenapa kok selalu Indonesia yang selalu disalahkan? Kebanyakan memang dari dulu memang Indonesia yang selalu disalahkan, selalu diinjak-injak. Macam pembunuhan, macam tembak, macam ini, banyak masalah yang orang Malaysia itu dibuat ke orang Indonesia. Karena orang Indonesia ini selalu diam, selalu mengalah. Walaupun diinjak-injak, walaupun dibuat macam ini, diam saja. Kalau sekarang nih, jangan diam, kena gerak. Masalahnya, terus diulang-ulang ini. Kalau tak buat tindakan ini betul-betul sekarang ini. Jangan selalu diinjak-injak sama orang Malaysia. Banyak yang kosong pun yang lain. Thailand, Vietnam, manalah. Macam Bangladesh pun banyak juga. Tapi tak berani kalau yang tempat yang lain. Sama Indonesia saja yang berani. Karena Indonesia ini selalu mengalah. Sekarang buktikan. Indonesia ini buktikan, betul-betul buktikan. Tolong jaga martabat. Biar Indonesia ini tak selalu direndahi. Salam semuanya, aparat-aparat Indonesia. Tolong ini betul-betul diurus. Dari perkataan abang kita yang terakhir tadi, ini kemungkinan orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ya, karena logatnya masih ada logat Indonesia dan juga sedikit menggunakan bahasa Melayu. Dia mengatakan bahwa kebanyakan kasus ini itu yang diincar adalah orang-orang Indonesia. Tidak orang dari Bangladesh atau mungkin dari yang lainnya. Ya, hanya Indonesia. Kenapa seperti itu? Jawabannya adalah karena orang Indonesia selalu mengalah. Kok mengalah sih Pak D? Ya seperti yang dikatakan oleh abang kita yang terakhir tadi. Kita itu ya mengalah karena kita memang posisinya adalah salah. Masuk ke negara orang ya, itu satu tanpa identitas yang jelas, tanpa surat-surat yang jelas. Ada juga yang tertipu. Nah yang tertipu ini yang parah. Mereka posisinya kalaupun mengadu, ya mengadu kemana? Kenapa? Karena mereka pun itu tetap aja dianggap sebagai ya pendatang ilegal. Padahal awalnya mereka adalah pendatang yang resmi, yang legal. Namun karena ditipu oleh para agen, para sindikat, para tokek, para penguat kuasa yang ada di negara Malaysia, akhirnya mereka kosongan. Ya, nah, penguat kuasa Malaysia nggak mau tahu ya. Yang penting tidak ada dokumen ya, tanpa alasan mereka dianggap adalah ilegal. Cuma begitu aja, tidak mau tahu masalah kenapa orang tersebut menjadi ilegal. Nah, inilah yang menyebabkan ya orang-orang Malaysia ini merasa di atas angin ketika orang Indonesia diam. Sementara ya, diamnya orang Indonesia itu bukan berarti takut, bukan berarti tidak berani. Nah, kita ini diam karena ya posisi kita memang salah. Posisi kita tidak berdaya. Itu masalahnya. Nah, ketika kasus ini keluar ya, viral, yang memviralkan juga orang Indonesia, media Indonesia, bukan dari Malaysia. Malaysia bungkam 1000 bahasa. Barulah ya kita bertindak. Karena jelas ini sudah melampaui batas. Perilaku mereka itu sudah melampaui batas. Sampai adanya kehilangan nyawa dari orang Indonesia yang ditembak. Hanya gara-gara ya masalah pelanggaran administrasi. Sementara kita coba perhatikan. Dari Bangladesh yang ilegal banyak, dari India yang ilegal pun banyak, dari Rohingya yang ilegal banyak, bahkan dari Cina, Tiongkok itu juga paling banyak. Tapi ya, penguat kuasa
tidak ada yang berani ya melakukan tindakan terhadap mereka. Kenapa coba? Ya karena ya orang-orang itu dari bangsa di Asia, ya Asia Selatan, itu orang-orangnya agresif, terlalu agresif. Sehingga pihak penguat kuasa, pihak orang-orang Melayu di Malaysia, itu ya nggak sanggup untuk mengatasi mereka. Nah, berbeda dengan orang Indonesia, masih mengalah, masih menunjukkan ya sopan santunnya, adabnya sebagai orang Muslim, adabnya sebagai orang ketimuran. Ya, yang di negeri Malaysia sendiri yang namanya ketimuran sudah nggak ada. Nah, ini perbedaannya di sini. Nah, mungkin ke depan ya, ini warga Indonesia terutama yang ada di Malaysia harusnya juga lebih agresif. Supaya apa? Supaya tidak diperlakukan seperti ini terus. Gimana teman-teman? Ya alhamdulillah ya, ada 1-2 orang dari warganet Malaysia yang berani mensuarakan ya tentang keadilan, tentang transparansi dari kasus ini, dan juga tentang kemanusiaan. Dan kalau kita perhatikan sampai sekarang tidak ada yang berani ya untuk melakukan hal seperti ini, orang-orang dari warganet Malaysia. Itu tidak ada yang berani. Ya mereka lebih baik diam atau yaitu tadi membela mati-matian APMM mereka tanpa berpikir ya secara mendalam. Apa sih sebenarnya kasusnya? Yang dipermasalahkan oleh orang Indonesia itu yang mana? Kalau kasus ilegal masuk ke Malaysia atau keluar dari Malaysia, kita tidak ambil pusing dan itu memang biasa terjadi dan kita tidak pernah protes ketika si pelanggar tersebut ya itu ditangkap. Itu nggak ada kita protes. Yang orang Indonesia protes adalah perilaku tanpa kemanusiaan dari APM yang menembak mati 1 orang Indonesia dan menembak melukai beberapa orang Indonesia yang lainnya dengan alasan yang tidak masuk di akal. Nah daripada itu aja ya, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.